Harapannya adalah agar Tuhan yang mendengarkannya, karena musuhnya bersukacita jika ia tersandung dan jatuh. Musuhnya akan meninggikan diri jika kaki Daud menjadi goyah, terjatuh, dan tersandung. Shalom sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan. Jumpa kembali di dalam acara Renungan Sahabat Setia. Pada hari ini kita tiba pada episode yang ke-13 di dalam perenungan serial kitab Mazmur. Hari ini temanya adalah doa pada waktu sakit. Kita baca dari Mazmur 38 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-23. Saya bacakan untuk kita semuanya. Mazmur Daud pada waktu mempersembahkan korban peringatan. Tuhan, janganlah menghukum aku dalam geram-Mu, dan janganlah menghajar aku dalam kepanasan murka-Mu. Sebab anak panah-Mu menembus aku, tangan-Mu telah turun menimpa aku. Tidak ada yang sehat pada dagingku oleh karena amarah-Mu. Tidak ada yang selamat pada tulang-tulangku oleh karena dosaku. Sebab kesalahanku telah menimpa kepalaku, semuanya seperti beban berat yang menjadi terlalu berat bagiku. Luka-lukaku berbau busuk, bernanah oleh karena kebodohanku. Aku terbungkuk-bungkuk, sangat tertunduk. Sepanjang hari aku berjalan dengan duka cita, sebab pinggangku penuh radang, tidak ada yang sehat pada dagingku. Aku kehabisan tenaga dan remuk redam. Aku merintih karena degap-degup jantungku. Tuhan, Engkau mengetahui segala keinginanku, dan keluhku pun tidak tersembunyi bagimu. Jantungku berdebar-debar, kekuatanku hilang, dan cahaya mataku pun lenyap daripadaku. Sahabat-sahabatku dan teman-temanku menyisih karena penyakitku, dan sanak saudaraku menjauh. Orang-orang yang ingin mencabut nyawaku memasang jerat. Orang-orang yang mengikhtiarkan celakaku memikirkan kehancuran dan merancangkan tipu daya sepanjang hari. Tetapi aku ini seperti orang tuli, aku tidak mendengar. Seperti orang bisu yang tidak membuka mulutnya. Ya, aku ini seperti orang yang tidak mendengar, yang tidak ada bantahan dalam mulutnya. Sebab kepadamu ya Tuhan aku berharap, Engkaulah yang akan menjawab ya Tuhan Allahku. Pikirku, asal mereka jangan beria-ria karena aku, jangan membesarkan diri terhadap aku apabila kakiku goyah. Sebab aku mulai jatuh karena tersandung, dan aku selalu dirundung kesakitan. Ya, aku mengaku kesalahanku, aku cemas karena dosaku. Orang-orang yang memusuhi aku besar jumlahnya. Banyaklah orang-orang yang membenci aku tanpa sebab. Mereka membalas yang jahat kepadaku ganti yang baik. Mereka memusuhi aku karena aku mengejar yang baik. Jangan tinggalkan aku ya Tuhan Allahku. Janganlah jauh daripadaku. Segeralah menolong aku ya Tuhan, keselamatanku. Sampai sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan dari Mazmur 38 ayat 1 hingga 23. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, tujuan mempelajari Mazmur ini adalah satu, untuk memperhatikan konsekuensi fisik yang mungkin sering terjadi setelah berbuat dosa. Yang kedua, untuk memperhatikan hubungan yang dibuat Daud antara penyakitnya dan sakit karena Tuhan menghukum dosa. Ini adalah Mazmur pertobatan, doa untuk pembebasan dari Tuhan menghukum dosa-dosanya. Penyakit fisik menimpa Daud karena dosa yang dia anggap sebagai kemarahan Allah yang benar. Dampak dari penyakit di tubuhnya sangat parah.
Sakitnya mempengaruhi hubungan dengan keluarga dan orang yang dicintai, sementara musuh-musuhnya menggunakannya sebagai kesempatan untuk berkomplot melawannya. Judulnya bertuliskan, mempersembahkan korban peringatan. Ini berarti mengingatkan belas kasihan Tuhan sebagai pengantar di Mazmur ini, dan di Mazmur 70, keduanya memperkenalkan permohonan agar Tuhan segera dalam memberikan pertolongan ataupun pembebasan. Ada penafsir yang berpendapat bahwa Mazmur 38 ini mungkin ditulis setelah Mazmur 51 dan 32, setelah peristiwa berdosanya Daud dengan Batsyeba. Saat diampuni dosanya, Daud diberitahu bahwa dia akan tetap menderita konsekuensinya karena dosanya. Apapun penyakitnya, Mazmur ini adalah permohonan pertobatan dari orang sakit yang mengerti bahwa dia menderita karena dosanya dan kemarahan Tuhan. Mari kita lihat satu persatu dengan lebih rinci. Di bagian pertama itu adalah permohonan belas kasihan, ada di ayat 1 dan ayat yang kedua. Daud memohon agar Tuhan tidak menghukumnya karena Daud merasakan dirinya ini sedang dihukum oleh Tuhan di dalam kehangatan, bahkan di dalam kepanasan murkanya. Dia memohon agar Tuhan tidak menghukumnya dengan dahsyat dalam murkanya yang menyala-nyala. Dia tahu bahwa Tuhan sedang menghajar dirinya karena dia sudah melakukan dosa yang sangat besar. Lalu bagian yang kedua, ayat yang kedua, karena Tuhan dikatakan oleh Daud menusuknya dalam-dalam dengan anak panahnya. Jadi dia merasa dirinya ini bagaikan ditusuk oleh anak panah dari Tuhan. Tangan Tuhan itu menekannya sehingga tubuhnya merasa remuk redam. Lalu kita mau melihat ayat yang ketiga sampai ayat yang ke-12 adalah kesulitan kondisi fisiknya. Penyakit karena dosa dan geram Allah diceritakan di dalam ayat 3 sampai 10. Karena dosanya yang bodoh dan kemarahan Tuhan yang menyala-nyala, Daud akhirnya mengaku bahwa dia sudah melakukan kesalahan dan dosa di hadapan Tuhan. Tidak ada yang sehat pada dagingnya dan tidak ada yang selamat pada tulangnya. Itulah yang Daud rasakan ketika dia merasakan tubuhnya itu penuh dengan kesakitan dan remuk redam, karena ada konsekuensi dari kejahatan yang merupakan beban yang begitu berat sedang menimpanya. Lukanya sangat busuk dan bernanah. Ini adalah bagaimana Daud mengaku di hadapan Tuhan bahwa dia sangat tidak tahan menghadapi murka Allah yang menyebabkan tubuhnya sakit, dagingnya busuk, dan kemudian tulang-tulangnya dikatakan tidak ada yang selamat. Dia mendeskripsikan penyakitnya lebih jauh lagi, bahwa tubuhnya itu terbungkuk-bungkuk, ada masalah di dalam fisiknya. Dia berduka sepanjang hari, pinggangnya penuh dengan radang, tidak ada yang sehat pada dagingnya, lemah dan patah, mengerang karena gejolak hatinya, bahkan dikatakan jantungnya berdebar-debar, kekuatannya hilang, cahaya matanya juga telah lenyap. Kita melihat sedemikian parahnya penderitaan yang dialami oleh Daud ketika merasakan Tuhan sedang menghajar dan menghukumnya. Lalu akibatnya adalah sahabat-sahabatnya meninggalkannya di ayat yang ke-11 sampai 12. Daud mengaku ditinggalkan oleh orang-orang yang ada di dekatnya, orang-orang yang dicintainya, dan teman serta sahabat, kerabat, keluarga menjauhkan diri karena penyakitnya. Kerabat keluarganya menjauh, tidak ada satupun yang mendekat karena dikatakan sakitnya Daud teramat sangat mengerikan. Lalu ada permufakatan, ada konspirasi di antara musuh-musuhnya untuk memasang jerat terhadap Daud. Mereka menggunakan kesempatan Daud yang sakit ini untuk menawan Daud. Mereka ingin mencari nyawanya supaya Daud ini mati. Mereka mencari lukanya dan berbicara tentang kehancurannya. Jadi Daud ini digosipkan dengan sangat hebat di antara musuhnya. Lalu yang kedua, dasar pengharapan Daud adalah agar Tuhan mendengar
dikatakan di dalam ayat yang ke-13 sampai 20. Dengan kata lain, musuh beria-ria. Karena Daud tahu keadaan musuhnya, maka dia mencari perlindungan kepada Tuhan. Dia memberikan respon tanggapannya terhadap pelecehan yang dilakukan oleh musuh-musuhnya yang beria-ria, yang kesenangan terhadap dia. Dia responnya adalah seperti orang tuli yang seolah-olah tidak mendengar, seperti orang bisu yang tidak menanggapi, tidak memberikan respon apapun, tetapi dia hanya ingin bersandarkan kepada Tuhan, hanya ingin Tuhan saja yang mendengarkan keluh kesahnya. Harapannya adalah agar Tuhan yang mendengarkannya, karena musuhnya bersuka cita jika ia tersandung dan jatuh. Musuhnya akan meninggikan diri jika kaki Daud menjadi goyah, terjatuh, dan tersandung. Lalu kesedihan dan pengakuan Daud ada di ayat yang ke-17 sampai yang ke-18. Daud mulai merasa jatuh karena tersandung. Kesedihannya terus-menerus ada di hadapannya. Dia mulai mengakui dan terbuka di hadapan Tuhan. Dia mengaku menderita dan mengaku teramat sakit di hadapan Tuhan karena kebodohannya sendiri, karena dosa-dosanya sendiri yang coba dia sembunyikan. Lalu akhirnya dia mengatakan di ayat yang ke-19 sampai 20, bertahan berlaku baik. Musuh-musuhnya begitu banyak dan musuh-musuhnya membencinya tanpa sebab. Musuh-musuhnya membalas yang baik dengan yang jahat. Mereka memusuhinya karena Daud selalu melakukan yang baik. Lalu di penutup, bagian permohonan penutup ayat ada di dalam ayat 21 sampai 22. Daud memohon agar Tuhan jangan tinggalkan dan jangan menjauhkan dia. Daud memohon agar Tuhan segera datang menolongnya. Pelajaran dan kesimpulan bagi kita semua hari ini, ada saatnya Tuhan menghukum dosa seseorang dengan mengizinkan penyakit diidap oleh pendosa. Daud sadar akan penyakitnya yang dikarenakan oleh dosa-dosanya. Kita yang hidup pada hari ini sesudah zaman Daud, kita perlu hikmat dari Tuhan untuk membedakan penyakit biasa yang diderita atau penyakit karena penghukuman atas dosa-dosa kita. Bila kita ditegur oleh Tuhan dan menderita sakit penyakit seperti karena Tuhan menegur Daud karena dosanya, marilah kita bertobat, karena kita tidak akan tahan lama-lama menyembunyikan dosa-dosa kita. Marilah kita datang ke hadapan Tuhan seperti Daud, memohon Tuhan segera menolongnya, dan kita terbuka, tidak menyembunyikan dosa kita lagi. Terbuka dan kemudian mengakui dosa kita dan bertobat dari dosa kita. Sahabat setia yang dikasihi oleh Tuhan, setiap diri kita tidak pernah luput dari dosa. Jangan menunggu sampai Tuhan menghukum kita dengan sakit penyakit. Kiranya setiap diri kita boleh aware, boleh memiliki kesadaran yang tinggi untuk mengakui dosa kita dan bertobat di hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita senantiasa untuk tetap mengevaluasi diri setiap saat. Dan pada saat seperti ini, marilah kita tetap jaga kesehatan kita. Salam sehat semuanya. Shalom.